Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang saya hormati, kita bisa berkumpul kembali di sini dalam rangka untuk saling menasehati. Sesungguhnya nikmat kita bisa berkumpul di sini adalah nikmat yang paling besar. Mungkin di sini ibu atau bapak pernah kelaparan atau pernah kehausan. Di saat kelaparan atau kehausan, ketika kita makan rasanya enak atau tidak? Enak atau sangat enak? Sangat enak karena sedang kelaparan. Begitu juga dengan kita datang di sini tanpa ada rasa keinginan, tanpa ada rasa yang didorong dari Allah menggerakkan hati kita untuk menghadiri tempat ini, maka kita tidak bisa datang di sini. Buktinya di Gondang Manis yang banyak ini, yang ikut pengajian itu hanya sedikit, yang ikut jamaah hanya sedikit, yang sering salat 5 waktu juga sedikit. Itu sudah ditakdirkan. Dalam surat Al-Waqiah mungkin kita sering membacanya, bahwasanya golongan kanan itu sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Jadi golongan kanan itu sedikit, hanya sepertiga. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Berarti kita termasuk orang yang sepertiga tersebut. Alhamdulillah. Dalam surat lain dikatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Jadi berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka pasti masuk surga. Ini pasti ayat Quran. Maksudnya ketika kita ada keinginan untuk jamaah, adzan berkumandang, tiba-tiba ibu bapak langsung berhenti bekerja menghadiri masjid, atau tiba-tiba ada pengajian, ibu pengen menghadiri pengajian, atau tiba-tiba ada orang meninggal, ibu takziah. Itu adalah keinginan yang digerakkan bukan oleh ibu, itu digerakkan oleh Tuhan. Digerakkan oleh Tuhan, karena bisa jadi ibu ngajak anak atau ngajak suami untuk jamaah itu susah luar biasa. Ada yang seperti itu, ngajak anak untuk ngaji itu susah, tapi ngajak orang lain suruh ngaji gampang. Kenapa? Karena yang menggerakkan itu bukan mulut kita, tapi Allah. Seperti halnya saya di sini sekarang, kita saling menasihati. Saya menasihati di sini bukan nasihati ibu, tapi nasihati diri sendiri. Karena terus terang iman itu kadang naik kadang turun. Jadi ketika saya berbicara di sini, semoga Allah menggerakkan hati saya untuk bisa istiqomah jamaah, bisa istiqomah salat 5 waktu jamaah, bisa istiqomah mengisi pengajian, bisa istiqomah ngajar. Jadi ketika ibu rajin mengerjakan amal saleh, itu adalah tanda ibu mau masuk surga. Alhamdulillah. Cuma syaratnya satu, kalau pengen benar-benar masuk surga harus ada yang satu ini. Jadi ketika ibu rajin jamaah, rajin salat 5 waktu, rajin ngaji, rajin menghadiri pengajian, ibu pasti masuk surga, bapak pasti masuk surga, adik-adik pasti masuk surga. Tapi syaratnya satu, ketika kita sudah rajin, ketika kita sudah merasa soleh, jangan pernah sekalipun menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain. Kita wajib menjadi lebih baik, tapi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jadi misalkan ibu pulang dari pengajian, lihat ibu lain lagi gibah, lagi jelek-jelekin tetangga, ibu jangan marah-marah, jangan ngumpat, biarkan saja, karena bisa jadi ketika ibu marah, ibu berarti selama ini pengajiannya, salat jamaahnya bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena ikhlas. Bisa jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, mari kita bersyukur bahwasanya kita alhamdulillahirabbil alamin bisa hadir dalam pengajian ini. Atau dengan bahasa halusnya kita saling menasihati. Hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ibu semuanya pasti salat 5 waktu kan? Alhamdulillah. Adik-adik salat 5 waktu?
Salat 5 waktu itu adalah wajib. Di dalamnya ada surat yang sangat hebat, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam sehari minimal kira-kira diulang berapa kali? Berapa? 17. Luar biasa, 17 kali diulang. Kenapa kok hanya Al-Fatihah yang diulang sedangkan yang lain tidak? Oleh karenanya mari kita membahas satu persatu. Barangkali dengan membahas Al-Fatihah salat kita menjadi lebih khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah itu kenapa dinamakan Al-Fatihah? Kalau menurut bahasa Indonesia Al-Fatihah pembuka atau kunci. Sekarang misal di sini ada rumah Dr. Ari, megah, mewah. Otomatis kalau rumah mewah di dalamnya banyak makanan enak, betul? Banyak minuman enak. Saya ingin menikmati, atau Mas Farhan ingin menikmati. Tapi kira-kira saya atau Mas Farhan bisa menikmati tidak? Tidak kan? Karena saya tidak punya kunci rumahnya. Karena saya tidak punya kunci rumahnya. Yang bisa menikmati makanan mewah, hidangan mewah di rumah Dr. Ari siapa? Yang punya kunci. Jadi kalau kita ingin bisa menikmati indahnya salat itu indah. Bahkan ada salah satu sahabat ketika dia terpanah atau zaman sekarang tertembak, itu kalau dicabut panah itu sakit kan? Kalau misalkan ditembak, misalkan Mas Faik ditembak, sakit nggak? Diambil pelurunya atau panah itu sakit luar biasa. Ada salah satu sahabat dia minta diambil ketika dia sedang salat, karena ketika dia salat dia tidak merasakan apapun. Nah, kita selama ini salat sudah seperti itu tidak? Telahkah kita menikmati salat, indahnya salat? Nah, dari sini indahnya salat itu bisa kita temukan dalam Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena pertama itu adalah kunci semuanya. Dalam bahasa Arab, misalkan di sini ada orang pintar, orang pandai luar biasa. Misalkan di kelas yang paling pandai siapa di kelas? Mas Zidan, misalkan paling pandai, juara 1 terus. Itu dapat julukan Az-Zaki, kalau bahasa Arab Az-Zaki, kalau bahasa Indonesia itu terpintar. Maka ketika bahasa Indonesia orang-orang bilang terpintar, orang pintar. Jadi itu julukan masyhur. Kayak Habibie, julukannya jenius. Nah, Al-Fatihah dijuluki surat Al-Fatihah kenapa? Karena Al-Fatihah adalah kunci. Yang nomor 2, Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Seperti halnya di sini anak-anak, kira-kira lahirnya anak-anak ada ibu atau tidak? Ada kan? Orang lahir tidak mungkin kalau tidak ada ibu, kecuali Nabi Adam. Nabi Isa punya ibu. Kecuali kambingnya Nabi Ibrahim, kecuali untanya Nabi Soleh. Jadi ada 3 yang lahir di dunia tanpa ibu, yaitu Nabi Adam, kambingnya Nabi Ibrahim, dan untanya Nabi Soleh. Jadi Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab, Ummul Quran, karena Al-Fatihah itu adalah, kalau bisa dikatakan itu, seorang ibu atau satu pohon. Tidak mungkin pohon itu banyak kecuali pohon itu memiliki induknya. Di sini misalkan ada Mas Said, ada Mas Faik, ada siapa lagi, Mas? Misalkan Mas Faik ada 3 anak, itu pasti punya ibu kan? Gak mungkin bisa beranak 3 tanpa ada ibu. Maka Al-Quran itu bisa beranak menjadi berapa surat dalam Al-Quran? 104. Itu pusatnya dari Al-Fatihah. Jadi penting sekali Al-Fatihah untuk kita bahas, karenanya kita akan membahas hari ini. Yang ketiga, Al-Fatihah itu dikatakan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena Al-Fatihah ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Ketika kita misalkan berkata Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata hamidani rabbi, hambaku telah memujiku. Ketika kita bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Allah bilang hambaku telah mengagungkanku, memujiku juga. Ketika kita bilang Maliki Yaumiddin, Allah bilang hambaku telah mengagungkanku, meninggikanku. Ketika kita bilang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah perjanjian antara aku dan antara hambaku. Maka hambaku ketika berdoa pasti akan aku kasih.
Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji Allah. Semua yang kita minta pasti akan dikasih. Dan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim itu adalah nanti semua Allah makbulkan, Allah ijabahkan. Sekarang mari kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sadar nggak? Bismillahirrahmanirrahim harusnya ba itu ada alifnya. Sadar tidak? Adik-adik sadar nggak? Bismillah kenapa tidak ada alifnya? Kalau dalam surat lain Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya kan? Iqra bis ba-nya tuh ke atas ada alifnya. Tapi bismillah tidak ada alifnya. Itu kenapa? Itu kenapa? Bahwasanya bismillah kenapa alifnya dibuang? Itu adalah tanda dari Allah bahwasanya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah itu cepat datang. Apa yang kita minta pasti dikabulkan. Beda dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu alifnya ada. Itu menunjukkan bahwasanya waktu itu ketika Rasul diangkat menjadi Rasul itu kan Jibril turun, dibacakan surat Iqra, ma'ana diqra'in. Nabi berkata, saya tidak bisa baca. Iqra, ma'ana diqra'in sampai 3 kali. Sampai akhirnya Nabi Muhammad dipeluk sama Jibril. Kemudian dibilangi, wahai Muhammad, kamu belajarlah Al-Quran, tapi karena Allah, jangan tergesa-gesa. Jadi adik-adik di sini belajar Quran, ngapal Quran karena Allah, jangan karena ingin pintar, jangan karena disuruh orang tua, karena Allah. Kalau kita melakukan karena Allah, maka rahmat Allah itu akan datang dengan cepat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah kita awali dengan Allah dan kita akhiri dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim karena Allah dan untuk Allah. Misal, sekarang di sini anak-anak kita sekolah tidak? Sekolah. Ada yang kuliah? Kira-kira mereka kuliah karena ingin pintar, karena ingin jadi pejabat, atau karena disuruh orang tua? Biasanya ingin pintar. Tapi kita lihat banyak sekali orang pintar yang merugikan, betul? Banyak sekali pejabat yang menghabiskan uang rakyat, betul? Itu orang berarti dia dulu ketika belajar niatnya salah. Akhirnya niatnya salah, akhirnya untuk siapa? Bukan untuk umat, tapi untuk diri sendiri, untuk kekayaan diri sendiri, untuk keinginan diri sendiri. Nauzubillah. Dalam Al-Quran dikatakan ada seseorang yang sangat hebat. Dia bisa menaklukkan angin. Angin bisa disuruh. Ibu bisa nyuruh angin. Kalau bisa nyuruh angin hebat, semua orang takut. Dia juga bisa mendengar suara hewan. Bisa mendengar suara hewan. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi Sulaiman hebat? Itu pertanyaan. Nabi Sulaiman hebat karena apapun yang dia lakukan karena Allah dan untuk Allah. Makanya Nabi Sulaiman hebat. Jadi orang hebat itu bukan orang pintar, karena banyak orang pintar ternyata masuk neraka. Banyak orang pintar ternyata merugikan orang lain. Orang hebat bukan orang kuat. Buktinya Fir'aun gimana? Diabadikan dalam Al-Quran, jasadnya utuh. Dia memang sakti. Fir'aun sakti, melebihi Jokowi, melebihi Hitler, sakti. Bahkan setan pun takut sama Fir'aun. Tapi Fir'aun itu ternyata masuk neraka, ternyata mati. Makanya dari sekarang marilah kita awali semuanya dengan kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita salat untuk siapa? Dan karena siapa? Karena Allah. Misalkan ibu salat atau misalkan pemuda salat Bismillahirrahmanirrahim khusyuk. Ternyata di belakangnya ada mertua, calon mertua. Ada yang kayak gitu? Banyak.
Ternyata ibu sering ke masjid, tapi lupa di rumah baca bismillah. Ternyata ke masjid pergi jalan itu bukan karena Allah, tapi biar dikira orang soleh, biar masyhur bahwa ibu itu sering ke masjid. Jadi, atau misalkan ibu sering ikut pengajian, tiap hari ikut pengajian, tapi lupa baca bismillah dalam perjalanan, bisa jadi niatnya berubah. Bisa jadi apa? Niatnya berubah. Padahal di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Ada masjid megah seperti masjid ini. Mungkin masjid ini ada orang yang nyumbang ratusan juta atau miliaran. Semoga dia ikhlas, semoga karena Allah. Tapi kalau tidak karena Allah, kira-kira jadi pahala atau jadi abu? Jadi abu, percuma. Itu amal ibadah. Itu amal ibadah. Sholat, ibu sholat. Tapi kalau ibu sholatnya karena ria, ingin dipuji, kira-kira dapat pahala tidak? Tidak. Jadi innamal a'malu binniyati. Ibadah saja harus nih. Ibadah saja harus niat. Ibu puasa Ramadan kemarin. Puasa Ramadan Rasya kemarin. Niat. Niatnya apa? Puasa itu harus niat. Ketika kita Ramadan nggak niat, kira-kira sah tidak? Nggak sah. Harus nih. Itu yang fardu. Padahal fardu harusnya Allah terima kan? Tapi ternyata yang fardu tidak serta-merta Allah terima. Allah kasih syarat. Yang fardu kamu lakukan harus karena aku, karena saya, karena Allah, bukan karena kamu. Bukan karena kamu. Bisa jadi orang-orang sedekah ratusan juta tapi ingin dipuji, bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi kalau misalkan ibu masak di dapur, ibu bismillah tidak? Nah, dari sekarang kita biasakan ibu masak untuk siapa? Untuk suami ya, untuk anak-anak. Tapi kita niatkan untuk Allah, kita dapat pahala double. Allah menuliskannya pahala kita masuk surga, suami senang, anak kenyang. Ibu ke pasar, sering ke pasar. Niat dulu bismillah dulu atau langsung neng? Niat dulu enggak? Bismillah atau minimal bismillah dulu enggak? Semoga dimulai dari hari ini kemanapun kita pergi bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Dan ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu dalam hati kita ucapkan karena Allah. Saya bisa jamaah itu karena Allah yang menggerakkan. Saya bisa salat itu karena Allah yang menggerakkan. Saya bisa salat 5 waktu, saya bisa salat tahajud, saya bisa puasa itu karena Allah yang menggerakkan. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menyadari kita punya kekuatan itu karena Allah, kita tujukan untuk siapa? Untuk Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Ibu menyekolahkan anak, pengen anaknya itu kesalahan. Bisa jadi anaknya pintar, bisa kan? Tapi ternyata setelah pintar dia menyakiti orang tua. Na'udzubillah. Banyak kan orang anak pintar tapi orang tuanya sakit hati banyak. Makanya kalau nyekolahin anak, muliahin anak, kita niatkan yang pertama adalah karena belajar itu wajib. Belajar itu wajib. Yang nomor 2 biar anak saya pintar. Jadi syarat masuk surga itu tidak harus anak kita jadi kiai, tidak harus anak kita santri. Karena dokter pun itu wajib. Dokter pun namanya wajib kifayah. Misalkan satu desa Gondang Manis tidak ada dokter, maka hukumnya dosa. Jadi dokter itu wajib. Ibu sekolahkan anak kedokteran. Oke. Dapat paham? Niatnya apa? Bantu orang lain. Jadi misalkan ada orang miskin sakit, oke, kita gratiskan. Misalkan ada orang sunatan, anak kecil sunatan, ternyata nggak punya uang, kita gratiskan. Tapi kalau nyekolahin anak kedokteran, niatnya cari uang gimana?
Tetangga sakit, biarin aja, nggak punya uang, mati-matilah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa tadi? Karena Allah dan untuk Allah. Yang nomor dua, Bismillah itu kalau bahasa Arab bisa artinya lil isar atau lil istihab. Jadi beserta Allah. Sekarang misalkan ibu pergi jajan atau Mas Faik pergi jajan di warung. Ternyata pas di warung, misalkan warungnya Putri, nggak ada yang jaga. Kalau dia pergi jajan tanpa bismillah, bisa aja dia ngambil tanpa bayar, karena merasa tidak diawasi, ya kan? Misalkan ada toko nih, tidak ada CCTV, tidak ada penjaga, kira-kira habis nggak isinya? Kira-kira habis nggak? Tiba-tiba ibu diangkat jadi bendahara, jadi bendahara, keren, uangnya banyak. Ibu merasa uang sendiri asal pakai aja, padahal uang orang. Ibu yakin karena bendaharanya itu tidak ada pembukuan, jadi nggak bakal ditanya, asal ambil aja. Jadi hidup di dunia seperti itu. Kalau kita merasa tidak diawasi, maka hancur, maka celaka. Itu yang bisa kita ambil dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti ketika ibu mau misalkan pulang dari masjid, ibu pasti berdoa kan? Bismillah dulu, atau paling tidak berdoa. Berdoa mungkin lupa, Bismillah minimal. Itu kita Bismillah pulang dari masjid, kita niatkan. Kita pulang mau apa? Istirahat enak. Enak gak istirahat? Enak, seger. Ketika kita niatkan untuk bisa tahajud, enak plus dapat pahala luar biasa. Makanya saya ngajak anak-anak nih, adik-adik, ntar malam untuk apa? Tahajud, minta dibangunin ya. Mas Yusril kemarin hebat, ngajak teman-temannya tahajud. Ngajak berapa orang? 5 orang. Mas Yusril dapat pahala tahajud. Ngajak temennya 5, Mas Yusril dapat pahala lagi 5. Ternyata yang bangunin Mas Yusril ibunya. Berarti ibunya dapat pahala 6, ya kan? Jadi orang yang ngajak kebaikan tuh enak, pahalanya banyak. Dalam suatu kitab diceritakan ada santri meninggal. Tiba-tiba gurunya mimpi ketemu santri tersebut. Santri tersebut bilang, wahai guru, ini adalah rumahku. Itu adalah rumahnya ribuan. Gurunya bingung, kenapa kamu bisa punya rumah banyak gini di surga? Santri itu bilang, karena ketika saya pulang, saya mengajak orang di sekitar saya untuk beribadah. Ketika saya salat, orang sekampung salat, saya bangun rumah satu, ternyata yang terbangun 1000, luar biasa. Jadi sekarang ibu alhamdulillah sudah digerakkan hatinya untuk ngaji. Maka ajaklah suami, ajaklah anak, ajaklah tetangga. Ibu sekarang alhamdulillah sudah jamaah. Pahala jamaah berapa? 20 tuh. Perbandingannya orang jamaah sama orang sholat sendiri itu kayak 1 bulan kan? Orang sholat sendiri sehari, ya kan? Atau orang sholat sendiri sebulan. Tapi kita sholat jamaah sekali itu kan 27 atau anggap 30. Itu kan kita sholat sehari kayak sebulan, enak kan? Gimana kalau ibu ngajak anak ibu jamaah? Kalau ibu punya anak 5-nya ajak ibu jamaah, 27 kali 5, belum lagi sehari 5 waktu, dikali 5 lagi. Ternyata anak ibu punya teman-temannya ikut jamaah, temannya 10 dikali 10, luar biasa nggak? Masih bingung karena nggak kelihatan ya? Gini aja, ibu ada yang nyimpen di deposito, di bank atau koperasi, ada yang nyimpen uang di bank. Deposito 100 juta, sebulan dapatnya berapa? 1 juta misalkan. Ibu enak-enak di rumah tiap bulan ngalir uang 1 juta kan? Enak gak? Berarti 10 bulan dapat 10 juta. Kalau 10 tahun balik modal ya. Nanti ibu di alam kubur itu seperti itu.
ini kok berkat tiap hari datang banyak, enak kan? Berkat tiap hari datang, nggak usah masak, nggak usah belanja, nggak usah ngeluarin uang, tiap hari ada berkat. Ngapain masak ya? Nah makanya mari kita mengajak kebaikan. Kalau ibu diberi keinginan untuk mengajak kebaikan, berarti tandanya Allah sayang sama ibu. Berarti tandanya ibu ikhlas ketika melakukan ibadah tersebut. Itu tandanya. Tandanya apa? Ketika ibu salat jamaah, ternyata ibu ngajak orang lain jamaah, ternyata itu adalah tanda bahwasanya ibu jamaahnya ikhlas. Jadi tanda jamaah ikhlas itu apa? Ketika ibu merasa sedih, anakku nggak jamaah, anakku nggak ngaji, diajak jamaah, diajak itu tanda ibu ikhlas, ingin orang lain merasakan nikmatnya surga. Mungkin ibu penghasilannya sama, suami penghasilannya tetap, atau mungkin malah berkurang. Tapi alhamdulillah keberkahannya ditambah, daripada uangnya banyak, suami penghasilannya naik, tapi anak nggak bisa diatur. Kemudian ayat nomor 2, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kalau menurut bahasa Arab itu menggunakan alhamdu, bukan hamid, menggunakan isim. Kalau di kita kata benda, contohnya gini gampangnya. Kalau kata kerja itu biasanya ada akhirnya bukan? Misalkan saya masak, berarti masak itu sebentar kan? Ada nggak orang masak seumur hidup? Ada. Masak paling sejam 2 jam. Tapi kalau orang pintar, orang ganteng, orang cantik, kira-kira cantiknya 1 jam atau selamanya? Jadi alhamdulillah semua puji untuk Allah. Artinya bahwasanya misalkan ada orang ganteng luar biasa, cantik luar biasa, itu kecantikan, kegantengan itu milik siapa? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Makanya kita menggunakan alhamdulillah, bukan hamid. Misalkan ada orang kaya luar biasa kaya, itu kekayaan aslinya bukan milik dia, itu titipan saja. Jadi kalau ibu atau bapak, ada yang orang kaya di sini, bapak ada, atau ibu ada yang merasa kaya. Biasanya orang kaya agak sombong kan? Kalau jalan lihatnya ke atas, kalau ada batu nggak kelihatan. Ada yang kaya atau merasa kaya, atau miskin merasa kaya, ada. Orang yang merasa kaya itu sombong, pasti sombong karena merasa kaya. Coba kita merasanya itu titipan saja, titipan semata. Kita tidak akan buktinya itu titipan apa? Kalau ibu mati, bapak mati, kira-kira mobil dibawa nggak? Dibawa. Gali kuburannya susah. Atau ibu punya rumah megah, kalau saya mati, saya mau dikubur di sini. Kira-kira anak sama suami kabur apa enggak? Pada takut bau ya kan? Ternyata badan kita itu dibatasi waktu. Ruh kita tidak terbatas waktu. Badan kita makan nasi, minum air, itu terbatas. Tapi ruh makannya apa? Amal ibadah. Ruh makannya apa? Jamaah. Ruh makannya apa? Salat 5 waktu. Itu yang penting. Yang penting bukan materi, yang penting bukan materi. Yang penting adalah yang memberi rezeki. Jadi yang harus kita perhatikan itu ruh kita. Karena selamanya ruh hidup. Kalau di dunianya jahat, di dunianya suka jelekin orang, tidak pernah salah, nanti di alam barzakh gimana? Gimana dalam barzakh? Iya kaya di dunia, iya hebat hidup di dunia, setelah mati diinjak-injak kan tanahnya. Jadi dari sekarang mari kita latih. Yang kita pentingkan tuh apa? Ruh. Karena Allah adalah alhamdulillah, hanya semuanya kepintaran, jabatan, kekayaan itu semua titipan. Semua titipan.
Semua titipan, semuanya akan dipertanyakan, akan jawabkan. Jadi jangan sombong. Misalkan di sini ada yang pintar, masyarakat pintar, mahasiswa pintar, pintar nggak? Pintar itu harus dipakai apa? Ngapalin Quran. Harus dipakai apa? Belajar. Kalau pintar sombong, kira-kira temennya ngamuk nggak? Kira-kira punya teman nggak kalau orang pintar sombong? Bisa jadi pintar, iya. Ketabrak motor sedikit aja, tiba-tiba pintarnya hilang. Ada. Allah bisa aja. Orang cantik luar biasa, ganteng luar biasa, ternyata kecelakaan atau kena terbakar. Kira-kira masih cantik nggak? Jadi apa sih yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Selama ini kita tuh tergoda, terbuai, terbujuk oleh materi, oleh sesuatu yang terlihat. Padahal yang tak terlihat nilainya tak terhingga. Masih bingung? Kayak kemarin saya sampaikan, oksigen tak terlihat ya, tak terlihat kan? Tapi oksigen sama makanan berharga mana? Berharga oksigen 10 menit aja nggak menghirup oksigen mati. Kemarin ada yang nanya, Sinta, kalau puasa makan oksigen batal nggak? Saya mau ketawa tapi agak enak. Orang puasa makan oksigen, ya wajib. Orang nggak makan mati ya. Lucu anak-anak. Jadi alhamdulillah itu apa tadi? Bahwasanya Allah itu ingin mengingatkan kita, tiada yang patut kita banggakan. Semua pujian, semua kenikmatan, semua kehebatan hanya milik Allah, tidak terbatas waktu dan masa. Kalau di sini misal Pak Toto atau Mas Hilmi kuaya luar biasa, itu terbatas, paling 60 tahun, paling 100 tahun. Kalau sudah mati kaya enggak? Langsung miskin. Cuma punya rumah sepetak 1 meter ya, 2 meter. Itu rumahnya. Dulu rumahnya mewah. Makanya kalau habis sholat kita wiridanya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah ya kan? Sebenarnya subhanallah, subhanallah kan? Jadi kenapa pujian itu menggunakan isim subhanallah, bukan sabbahtu, bukan saya telah, bukan Allah yang telah suci, tapi Allah maha suci. Maksudnya, bila ibu tiap hari jamaah luar biasa, ibu tengah malam bangun tahajud luar biasa, di siang harinya ibu bapak puasa luar biasa. Kemudian ketika ibu melihat gerobak masjid, ibu masukin uang untuk sedekah luar biasa. Ibu merasa suci. Lihat orang lain gak pernah subuh, gak pernah jamaah, langsung muncul. Itu orang mau jadi apa? Berarti ibu sok suci. Karena kesucian milik siapa? Subhanallah. Yang maha suci, yang suci hanya Allah. Jadi ketika kita soleh, bila pengen tahu ciri orang soleh itu apa, bila pengen tahu ibadah kita diterima atau tidak adalah ketika kita makin banyak ibadah, kita merasa semakin hina. Ada yang suka nanam padi? Petani ada? Bapak petani? Kira-kira padi kalau semakin berisi merunduk apa makin tinggi? Merunduk kan? Ketika ibu makin suci, makin hebat, makin dekat dengan Allah, berarti ibu harusnya semakin merasa hina. Ketika ibu keluar masjid lihat pemuda lagi mabuk, maka ibu dalam hati, ya Allah, sesungguhnya dia lebih hebat dari. Bisa jadi besok dia tobat. Orang tobat gimana? Dosanya diampuni. Bisa jadi dia besok tobat. Padahal saya yang selama ini ibadah malah dalam hati berpikiran bahwasanya orang itu tidak baik sama sekali, ya kan? Ibu tahu kisah setan? Tahu? Kenal setan nggak ibu? Kenal? Kenalan di mana? Setan itu suci, tapi sok setan itu hebat, tapi sok hebat. Ketika Nabi Adam dibuat
dia kan dari tanah. Tanah kan kotor, hitam, jelek, diinjek. Setan dari cahaya, di atas putih. Setan bilang sama Allah, ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Apa kata-katanya? Lebih baik. Iya, setan baik, tapi kenapa dia harus merasa lebih baik? Karena kebaikan, kesucian hanya milik Allah. Karena setan merasa lebih baik, akhirnya apa? Dikeluarkan dari surga. Makanya dari sekarang ibu, mari kita menjadi lebih baik. Sholat yang tadinya tidak jamaah, mari kita berjamaah. Karena pahala jamaah apa? Pahala jamaah surga. Sholat 5 waktu aja surga, apalagi jamaah 5 waktu. Tengah malam ibu biasanya nggak tahajud, bapak biasanya nggak tahajud, anak-anak biasanya nggak tahajud. Maka dari sekarang kita coba menjadi lebih baik. Tiap malam kita tahajud. Dikisahkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, sedikit malam, tahajudlah, maka pasti Allah akan memberimu gelar bangsawan. Maka Allah akan mengangkat derajatmu ketika di dunia. Jadi orang yang sering tahajud pasti hidup terhormat. Biar miskin tapi terhormat, daripada kaya dibenci orang banyak. Maka bila ibu punya anak, bila ayah punya anak masih kecil, maka dari sekarang anaknya diajak tahajud. Tahajud itu kunci kita dihormati. Tahajud itu kunci kita mendapat keistimewaan baik di surga maupun di dunia. Itu janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Kalau kita mungkin ingkar janji, mungkin sering. Na'udzubillah, Allah tidak mungkin ingkar janji. Kemudian yang uniknya dari puji-pujian kita, alhamdulillah subhanallah, adalah apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah menggunakan fiil, kata berarti terbatas waktu. Itu menggunakan astaghfirullah, bukan gufranakallah atau istighfarullah, bukan, tapi saya sedang meminta maaf sama Allah. Artinya bahwasanya kita itu harusnya setiap saat merasa bersalah. Setiap saat. Jangan kok merasa hari ini saya nggak punya dosa. Jangan sekali-kali merasa demikian. Karena kalau ibu merasa demikian, lama-lama ibu Sekarang pertanyaannya, ibu punya rumah, ayah punya rumah, punya atau ya 2, adik-adik punya rumah, nebeng ya, adik-adik nebeng, tapi bilangnya punya, kayak ibu kaya atau bapak kaya, bilangnya kaya, padahal titipan. Jadi kita itu aslinya kayak anak-anak, nggak punya rumah bilangnya punya, nggak punya mobil bilangnya punya. Itu aslinya kita kayak anak-anak di mata Allah ya. Jadi Allah tuh aslinya melihat kita tuh lucu. Kembali lagi ke tadi, astagfirullah. Jadi kita tuh harusnya setiap saat merasa berdoa sehingga meminta maaf. Kayak rumah kotor, tiap hari ibu bersihin rumah, nyapu rumah, ngepel rumah. Atau bapak-bapak ada yang suka ngepel rumah? Anak-anak ada yang suka ngepel rumah? Suka? Hebat. Berarti berbakti sama orang. Kenapa rumah tiap hari kotor? Itu pertanyaannya. Kenapa rumah tiap hari kotor? Karena debu tak hebat ya, tahu. Karena debu itu kelihatan nggak? Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi yang nggak terlihat ternyata dia mengotori begitu juga dengan dosa. Barangkali ibu bangun tidur, pasang wajah cemberut, tiba-tiba tetangga bilang, ya Allah, ibu itu kok cemberut terus. Berarti kan ibu itu sudah ngomongin ibu kan? Orang ngomongin dosa nggak? Dosa, tapi tak sengaja. Ibu pasang wajah cemberut, dosa nggak? Dosa, tapi nggak sengaja. Buktinya orang lain
suudzon. Makanya dari sekarang marilah kita merasa hina. Orang yang merasa hina, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menggunakan kata Rabbil Alamin, penguasa, pangeran, Tuhan semua alam. Tuhan semua alam, bukan hanya dunia saja. Kalau di sini ada presiden, dia presiden di mana? Di dunia kan? Di alam kubur presiden enggak? Enggak kan? Rabbil Alamin. Di sini ada jin. Ibu takut jin? Takut hantu? Ada yang takut hantu? Takut hantu enggak? Mas Yusri bilangnya, takut hantu kalau malam-malam bangun ke musola tahajud. Saya bilang, hantu itu tidak ada. Hantu itu pikiran kita yang takut, akhirnya karena ketakutan kita kecemplung got. Mas Yusri bilangnya saya didorong hantu, padahal rasa takut yang dorong kan? Mana ada hantu dorong? Ada ceritanya hantu dorong? Ada? Hantu dorong kamu ke got, nggak ada kan? Nah, Rabbil Alamin, Tuhan semua alam, bukan di dunia aja. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah ruh. Karena ruh dari Allah, ruh dari Tuhan. Karena ruh dari Tuhan, ruh abadi, hidup lama, tidak mati. Buktinya apa? Orang kafir tetap hidup di neraka selama-lama. Orang muslim tetap hidup di surga selama-lamanya. Yang hidup apa? Ruhnya. Makanya saya ulangi lagi, mari kita isi ruh dengan makanannya. Kayak harusnya ibu isi tubuh itu kayak makan. Ibu makan setiap hari harus makan. Harus. Bapak setiap hari harus minum. Harus. Kalau nggak minum gimana? Haus. Nah, kita kalau nggak mengisi pengajian harusnya haus. Karena pengajian itu adalah gizi untuk apa? Untuk Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini yang hebat. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, baik di dunia maupun di bukan. Allah itu Maha Pengasih baik di dunia, yaitu baik bagi orang kafir dan orang muslim. Tapi Ar-Rahim hanya untuk orang muslim di akhir. Maksudnya apa? Maksudnya ini kabar gembira buat kita. Kalau kita muslim, pasti kita mendapat dua nikmat, yaitu di dunia dan di akhir. Kalau kita kafir hanya satu nih, yaitu di dunia doang. Maksudnya apa? Ketika ibu kerja atau ayah kerja, tapi kerjanya kok gak ada niat lillahi ta'ala, gak ada bismillah, maka hanya kenikmatan dunia, kenikmatan akhiratnya mana? Tidak ada. Ini artinya Ar-Rahman. Makanya kalau mau kerja, mau usaha, mau dagang, dari rumah awalin, atau pas bangun itu kita niatkan, hari ini aku niatkan untuk Allah semuanya, baik itu kerjanya, baik itu tidurnya, baik itu main sama anaknya, baik itu joggingnya, baik itu naik sepedanya, semuanya karena Allah. Sekarang lagi tren sepeda. Iya, ibu naik sepeda, bapak naik sepeda. Niatnya apa? Biar kalau niatnya biar sehat, yang didapat apa? Nikmat dunia doang, sehat doang. Di akhirat gak dapat. Yang enak apa? Kita jogging, niatkan sehat, biar badan sehat, ibadah pun kuat. Orang sakit kuat ibadah gak? Enggak. Jadi aslinya jogging, naik sepeda itu ibadah. Ke sawah itu ibadah. Ke pasar itu ibadah. Tapi syaratnya jangan lupa agar kita mendapat porsi Ar-Rahim, agar Ar-Rahim kita miliki. Kemudian ayat selanjutnya apa? Mas Yusril, ayat selanjutnya apa? Lupa. Nah, ketahuan gak dengerin kan?
Nah, ini salah satu niatnya yang sah. Niatnya ngisi pengajian, ikut di pengajian malah ngobrol ya. Hati-hati ya. Dapat pahala nggak kalau niatnya ngobrol? Pahalanya hangus. Yang dapat nikmat dunia jagongan, nikmat kan? Nikmat. Pahala di akhirat nggak dapat. Apa ayat selanjutnya? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin di sini Al-Qur'an unik. Kalau Rabbil Alamin menggunakan Tuhan. Karena kenapa? Di dunia banyak raja, di akhirat nggak ada raja, makanya menggunakan Maliki yaumiddin. Hanya satu raja, yaitu Allah semata. Hanya raja yaitu Allah semata. Jadi nanti ruh kita di akhirat, kita tidak bisa mengandalkan ayah, kita tidak bisa mengandalkan suami, kita tidak bisa mengandalkan istri. Yang kita andalkan hanya satu. Apa itu? Amal ibadah. Makanya salah satu wali besar, dia berkata, Ishtaghaltu, saya menyibukkan diri untuk beramal. Kenapa? Karena amal ibadah tidak bisa diwakilkan. Ibu mau nanti di surga enak, di akhirat enak, mau. Syaratnya gampang, perbanyak amal ibadah. Kalau jamaah cuma maghrib sama isya doang, mungkin masuk surga, tapi rumahnya satu, yang lain rumahnya ribuan, ibu cuma satu. Mau masuk surga? Mau. Tapi nggak pernah ngajak anaknya jamaah, nggak pernah ngajak tetangganya sholat 5 waktu. Oke, ibu masuk surga, tapi masuk surganya miskin. Ibu pengen kaya? Oh, kalau di dunia semua pengen kaya. Tapi kalau ditanya ibu pengen kaya di akhirat, berat. Pengen kaya di akhirat berat. Kalau gampang semuanya masuk surga. Semuanya bangsawan di surga. Makanya Al-Quran mengingatkan sullatu minal awwalin wa sullatu minal, hanya 1/3. 10/3-nya berapa? Cuma 3 ya. 3 lewat sedikit kan, nggak nyampe setengah. Makanya ibu yang di sini, bapak yang di sini, Mas Faik yang di sini harus bahagia. Insya Allah kita masuk surga, dan di surga adalah bangsawan. Bangsawan itu gimana? Keluar rumah udah nginjek tanah kalau bangsawan itu, ya kan? Keluar rumah karpet merah, seret. Mau masuk mobil dibukain, set. Mau kayak gitu kan? Kalau di dunia mau, di akhirat malam-malam mau bangun, aduh ngantuk. Senin Kamis mau puasa, belum sahur. Mau jamaah, ini pelanggan lagi banyak. Susah kan? Susah. Makanya surga diperuntukkan hanya untuk 1/3. Ayat selanjutnya apa? Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ini unik, ayat ini unik. Menggunakan iya karena abudu. Harusnya na'buduka, harusnya saya menyembahmu. Tapi iya kapnya dikedepankan. Iya karena abudu. Hanya kepadamu saya menyembah. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Sekarang saya pertanyakan, kira-kira ketika azan berkumandang, ibu lebih mementingkan sholat apa kerjaan? Ayah, bapak, ketika azan berkumandang mementingkan salat apa kerjaan? Ini unik di sini. Biasanya kita mementingkan pekerjaan. Seolah-olah kata kasarnya kita menyembah pekerjaan, seolah-olah seperti itu. Padahal yang harus disembah siapa? Iya, hanya Allah. Ruh yang harus kita perhatikan, bukan badan, bukan materi. Iya karena abudu. Sekarang di sini ada bapak-bapak yang bekerja sama orang lain, ada. Ibu-ibu ada yang bekerja sama orang lain. Kalau ibu bekerja minta upah tidak? Kalau bapak bekerja harus gajian atau tidak? Harus,
ya kan? Allah menggunakan lafaz iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah saya hanya menyembah, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Maksudnya kita sama Allah itu bukan hitungan pekerja dan pegawai. Ketika kita salat, niatnya apa? Takut neraka. Niatnya apa? Pengen surga, itu salah. Surga dan neraka milik siapa? Milik Allah. Ibu digerakkan niatnya mau sholat, kira-kira yang gerakan ibu atau Allah? Allah. Jadi ketika kita salat, ketika kita shodaqah, maka jangan sekali-kali ibu merasa suci. Karena apa? Iya, karena saya itu menyembah. Orang menyembah gimana sih? Hamba, ibu tahu hamba sahaya? Budak. Tahu budak hamba sahaya? Misalkan ada peperangan Indonesia sama Malaysia atau sama Amerika, Indonesia kalah, ayahnya terbunuh, akhirnya tersisa ibu sama anak perempuan. Akhirnya ibu diambil sama orang Amerika. Itu ibu di sana tuh jadi hamba sahaya, jadi budak. Jadi apapun ibu harus manut. Disuruh pergi ke pasar harus manut, ditindih batu harus manut. Kita tidak punya kekuatan sama sekali. Itu hamba sahaya. Bahkan diri ini kita tidak memiliki. Itu hamba diri ini kita tidak memiliki. Kalau hamba saya tuh kita nih mau dipukul, mau ditendang, kita nggak bisa melawan. Karena apa? Hamba sahaya. Kita kedudukannya sama Allah itu hamba sahaya. Ini mah ibu baru demam dikit, ya Allah kenapa saya harus demam gitu? Ada gitu. Atau tiba-tiba penghasilan turun. Kenapa sih penghasilan turun? Perasaan saya tuh sholat terus, zakat ya terus. Ada yang kayak gitu. Kita tuh biasanya dikasih penderitaan dikit sudah menyalahkan Allah, atau ternyata anak ibu nakal, nauzubillah. Ibu nyalain ayah. Ayah sih nggak pernah pulang kerja, sibuknya sama kerja terus. Anaknya nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah disuruh ngaji, tuh dia nakal gitu. Ibu nyalahkan ayah. Secara tidak langsung ibu menyalahkan Allah. Itu adalah ujian. Bagaimana caranya ibu membalikkan anak yang nakal menjadi anak yang baik. Jangan nyalahin ayah. Ibu yang salah. Makanya Allah menggunakan iya karena na'budu. Hanya kepadamu aku menyembah. Misalkan di sini ada orang kaya. Ada orang kaya punya anak dua. Ternyata yang satu kaya, yang satu miskin luar biasa. Itu adalah apa? Ujian. Barangkali ternyata orang kaya ternyata nanti di akhirat masuk neraka. Nauzubillah, karena apa? Sombong sama adiknya. Ternyata dia miskin di dunia, di akhiratnya jadi bangsawan. Semua apa? Uji. Terserah Allah. Allah mau menempatkan kita seperti apa, itu hak Allah. Kita jangan bertanya-tanya, kita jangan menyalahkan orang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, bukan kepada pekerja, bukan kepada suami. Biasanya ibu kalau punya suami kaya, suami hebat, takut nikah lagi dipegangin suaminya kakinya, nggak boleh keluar. Ada nggak gitu? Takut suaminya diambil orang. Kalau ibu takut, akhirnya ibu gimana itu kalau takut? Suaminya malah semena-mena kan? Oh, istriku takut sama saya. Takut. Akhirnya malah ayahnya berbuat karena ibu yang ditakutkan ayahnya. Coba kalau ibu meminta sama Allah, ya Allah, suamiku kaya, tapi aku hanya yakin kepadamu ya Allah, karena kekayaan suamiku adalah dari siapa? Dari Allah. Maka tolong ya Allah, jaga suamiku biar hanya cinta padaku. Gitu. Jangan gendolin ayah. Ayah itu milik Allah, hatinya bisa dibalikin Allah. Iya karena dulu yang terakhir iya wa iya apa? Wa iya kanas. Wah, nggak hafal Fatihah ya. Nanti ngulang Fatihah ya. Wa iya kanas, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Ibu biasanya minta sama siapa? Mas Yusil biasanya minta sama siapa? Sama Allah.
Sama Allah atau sama ibu? Atau sama ayah? Kalau orang meminta kayak Mas Yusril nih, saya tuh pengen sepeda baru. Gimana caranya ya biar ibu saya ngasih? Saya nggak mau minta sama ibu. Akhirnya Mas Yusril mintanya sama Allah. Tiap hari ngaji, tiap hari jamaah, tiap hari baca Quran. Padahal dari rumah ke mushola itu jauh. Lama-lama ibunya dengarkan sama Allah. Ya anak saya solehnya, saya beliin sepeda. Itu kayak gitu, ya mau kayak gitu. Jadi orang soleh tanpa minta biasanya Allah kasih. Ini mah kita minta sama Allah kalau lagi musibah, betul. Kalau lagi bangkrut baru ingat Allah. Kalau lagi kaya, ada karib kerabat yang dulu nggak pernah ke rumah, tiba-tiba ke rumah, pasti mau ngutang ini. Ada yang gitu. Atau misalkan ada pembangunan masjid, ibu terkenal kaya, tiba-tiba saya datang bawa map, kunci-kunci rumahnya, pasti mau minta uang itu. Ya, kayak gitu. Tapi kalau lagi susah, lagi miskin, datang ke kiai, Pak Yai saya minta amalan, usaha saya kok sepi, gimana Pak Yai? Gitu. Padahal yang harus diminta iya panas, hanya kepada Allah kita meminta. Makanya kalau kaya jangan merasakan itu hanya ujian semata. Di sini juga sama, iyakanya tidak bukan nasta'inuka. Bukan kita tuh butuh sama Allah bukan hanya di dunia saja. Tapi kita butuh sama Allah di alam barzakh pun kita butuh. Di akhirat apa? Lagi. Makanya Allah menggunakan iya hanya kepada nasta'in, saya meminta tolong. Maksudnya, ibu minta tolong sama Allah itu apa? Agar yang diberi bukan materi saja. Tiba-tiba yang tadinya ibu nggak suka jamaah, pas ada masjid ini dibangun tergerak hati yang jamaah. Itu adalah pertolongan dari Allah. Luar biasa, harus ibu syukuri. Tiba-tiba anak ibu yang tadinya nakal sering ngaji, luar biasa. Itu bukti Allah sayang ibu, sayang bapak. Tiba-tiba yang tadinya bandel gak pernah salat, apalagi jamaah, sekarang rajin jamaah. 5 waktu gak ketinggalan. Bahkan ketika salat sunnah ketinggalan sedih. Ada ibu yang ketika ketinggalan salat sunnah sedih? Yang ada angkat tangan? Enggak ada. Ada, bapak ada. Misalkan salat qobliyah ba'diyah, pas sampai ke masjid ternyata sudah jamaah, ada perasaan di sini sedih banget. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Waduh, nggak ada ini. Ya udah, tengah malam tahajud, tiba-tiba 14 kesiangan. Ada yang sedih? Belum ada. Bapak-bapak ada? Mas Farhan rajin tahajud terus Mas Farhan. Mas Yusril ya. Nah, kalau ibu pengen tahu bukti Allah sayang kita apa? Ketika kita tidak melaksanakan salat sunnah, ada rasa sedih. Itu adalah tandanya Allah sayang kita. Allah berkata, "Fadhkuruni azkurkum." Ketika Anda mengingatku, maka sesungguhnya aku mengingatmu. Ketika Anda sedih, tidak menemuiku dalam tahajud, maka sesungguhnya aku sedih hari ini kamu tidak datang. Nyambung. Misalkan biasanya tiap hari Bapak Toto jagongan sama Mas Bu, tiap hari Mas Bu ke rumah Mas Toto. Tiba-tiba suatu hari Mas Toto nggak datang. Mas Bu ya, Mas Bu nggak datang. Pasti Mas Toto bertanya-tanya kan, Mas Toto kenapa ya kok nggak datang? Jangan-jangan kecelakaan atau jangan-jangan ada apa? Panik kan Mas Toto? Allah seperti itu. Bila kita terbiasa tahajud, bila kita terbiasa sunnah, terbiasa Senin Kamis, kok kita tiba-tiba nggak tahajud kesiangan, tiba-tiba kita ada acara akhirnya nggak Senin Kamis, kita sedih luar biasa. Itu tandanya apa? Allah sedang merindukan kita. Ibu pernah muda kan?
Pernah merindui seseorang pria? Pernah? Oh pernah kan? Enak gak? Merindui gak gak enak. Dirindukan kita mau dirindukan oleh Allah. Syaratnya gampang, istiqomah. Aku mau deh Allah rindu sama saya, tapi nggak pernah istiqomah. Jamaah kalau lagi ada waktu. Sholat 5 waktu di awal waktu kalau ada waktu. Salat tahajud kalau nggak capek. Sedekah kalau ada uang. Gimana Allah mau rindu sama kita? Nyambung nggak? Biasanya Mas Yusril nih, naksir cewek nggak? Naksir. Kenapa naksir? Kalau naksir pengen berbarengan nggak? Pengen berdoa nggak? Pengen selalu lihat wajahnya nggak? Bingung Mas Yusril, ada ibunya kayaknya. Hah? Centitan apa ya? Jadi kalau kita menyayangi seseorang, ingin selalu berduaan. Bayangkan Allah yang rindu sama kita. Bayangkan Allah yang rindu. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ayat berikutnya apa? Ini kayaknya lupa semua ini. Apa ngantuk? Ayat terakhir apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jam berapa ini? Sudah apa dilanjutkan? Tampaknya sudah kemalaman. Hah? Bersambung apa lanjut? Bersambung ya, biar seru. Kalau sinetron bersambung, akhirnya besok nonton lagi kan? Kalau pengajian bersambung, insya Allah datang. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup, barangkali ibu atau bapak atau adik-adik ada yang ingin bertanya. Maaf Pak Ustadz, bagusan yang mana yang jam 4 malam sama yang tengah malam kalau sholat tahajud? Bagusan yang mana? Ini luar biasa. Semoga bapak termasuk orang yang ahli tahajud. Nah, jadi ini pertanyaan bagus. Bagusan mana? Sekarang pertanyaannya gampang, jawabannya gampang. Pertanyaan susah. Itu pertanyaan susah. Misalkan godaan itu tergantung orangnya. Cobaan tergantung orang. Zaman dulu anak kecil tidak salat di masjid, cobaannya apa? Main di kali kan? Renang. Zaman sekarang cobaannya apa? Main HP, main game, main sepeda, naik motor ya. Cobaan kita tuh berganti kan? Cobaan kita tuh berbeda deh. Bapak bertanya, bagus mana sholat di pertengahan malam atau di sepertiga malam, gitu ya? Jadi sholat itu di pertengahan atau di sepertiga malam semuanya bagus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiba-tiba bapak jadi satpam misalkan, atau jadi penjaga bank misalnya. Kalau penjaga bank tidurnya kapan? Siang kan? Kalau malam nggak tidur kan? Maka bapak bisa sholat di mana aja. Bisa sholat jam 12 malam, bisa sholat sebelum subuh. Karena bapak nggak tidur kan? Ya kan? Karena bapak nggak tidur. Atau bapak kerja. Misalkan Mas Toto kerjanya tuh ternyata lembur, selesainya jam 12 malam. Mas Toto biasanya tahajud kan sebelum subuh. Aduh, ini kalau saya tidur jangan-jangan terbablas tahajudnya. Maka boleh Mas Toto sholat tahajud jam 12 malam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari pertanyaan tadi yang hebat adalah keinginan kita untuk tidak lepas dari tahajud. Jadi mau kapanpun, mau pekerjaan apapun, mau sesibuk apapun, kita sempatkan tahajud. Ada lagi? Semoga nggak susah. Ini Pak, tadi sebutkan bahwa iman seseorang itu adalah naik turun, bisa tambah, bisa kurang.
Ya, naik turunnya iman seseorang itu secara otomatis apakah bisa diubah dengan hati nurani? Kalau bisa diubah dengan hati nurani, bagaimana caranya untuk menstabilkan iman supaya tetap istiqomah? Pertanyaan bagus, luar biasa. Kalau ini pertanyaannya sangat susah, jawabannya susah juga. Jadi bagaimana agar iman kita tetap stabil ya? Stabil. Jawabannya adalah iman stabil. Kita sekarang makan nggak? Makan kadang banyak, kadang dikit nggak? Kalau ibu lagi lapar, kira-kira makannya banyak nggak? Banyak. Kalau lagi nggak lapar, dikit. Kalau orang merasa imannya sedang turun, kalau orang merasa imannya sedang tiba-tiba malas sekali, tiba-tiba apa? Malas sekali. Justru itu pahala luar biasa, itu pahalanya ditingkatkan. Kayak orang lagi kekenyangan kan, dikasih makan, nggak mau kan aslinya? Atau orang sakit dikasih makan, mau nggak? Padahal lapar tapi nggak mau, nggak ingin kan? Kita ibadah malas, mau nggak ibadah? Nggak mau kan? Kita biasanya baca Quran setiap hari 1 juz, tiba-tiba malas banget. Justru itu peluang pahalanya sangat besar. Bahkan wali di Mesir saya berkata, banyak orang yang wirid itu khusyuk sampai berjam-jam karena dia menikmati wiridnya. Banyak orang salat khusyuk luar biasa, berjam-jam bacanya Allah, itu karena dia menikmati. Tapi ada orang yang disuruh sholat wajib aja susah luar biasa. Malah pahalanya bisa jadi orang yang susah sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dia memaksa. Karena dia apa? Memaksakan. Jadi ketika kita lagi malas, itu pahalanya lagi gede-gedenya. Kalau misalkan ada promo di mana? Di Adan atau di Ramayana, berbondong-bondong nggak? Rebutan, sikut kanan, sikut kiri. Nah, kalau bapak ibu lagi males, itu promo dari Allah. Kalau ibu mampu mengalahkan, maka bisa jadi ibu dinaikkan derajatnya sama Tuhan. Bisa jadi ibu dinaikkan derajatnya sama Tuhan. Makanya misalkan tiap hari kita jamaah, suatu saat ngantuk luar biasa, malas kan kalau ngantuk, ibu paksa bangun, itu pahala jamaahnya luar biasa. Beda sama saya pengangguran, jamaah biasa. Kalau bapak capek habis kerja ngantuk, jamaah dulu, itu luar biasa. Beda sama saya pengangguran, puasa Senin Kamis. Bapak kerja di sawah kepanasan, kami tetap puasa. Ganjarannya luar biasa. Kenapa? Karena kesusahannya beda. Tuh ya, ada lagi? Terkadang saya kan misalnya mikir sayanya. Mikir. Ada surga, ada neraka. Jalan ke surga itu kan sangat susah sekali. Sedangkan yang ke neraka kan lebih banyak ke neraka daripada ke surga. Terkadang saya mikir gini, kayaknya ya Allah itu kejam gitu. Kok ada neraka itu sangat pedih gitu. Sedangkan ke surga ini yang sedikit ini enak gitu loh. Tapi yang enggak dapat hidayah gitu ke neraka kelihatannya kejam gitu kalau saya pikir. Apakah pikiran saya ini udah mengotori hati saya apa enggak gitu? Itu Bisa ibu punya anak. Ketika ibu punya anak 2, yang satu anaknya minta coklat, ibu selalu kasih. Ibu kasih itu, kira-kira giginya bolong nggak? Yang lainnya karena ibu pengalaman, anak pertama kalau dikasih terus giginya bolong, yang kedua ibu kasih coklat tuh kadang-kadang. Giginya bagus nggak? Bagus kan? Allah kadang seperti itu. Kenapa orang Muslim itu kok susah ya kan?
susah. Karena kalau dikasih yang enak-enak, nanti kayak anak kita giginya bolong. Jadi di sininya tuh, misalkan di orang kafir, contohnya orang dia kaya kan, bisa jadi uangnya hasil dari bobol bank. Dia merasa bobol bank nggak dosa, bobol bank nggak dosa, itu usaha saya. Tapi ternyata dia menyakiti orang yang dicuri kan, menyakiti orang lah. Allah tidak ingin hambanya menyakiti orang lain. Makanya Allah kasih yang susah. Kalau dikasih yang mudah, bisa jadi kita terlena. Misalkan ibu punya anak, ingin apa-apa diturutin, ingin motor dikasih, ingin mobil dikasih, ingin rumah dikasih. Kira-kira anaknya lama-lama belagu nggak? Hormat nggak sama ibu? Biasanya anaknya belagu kan? Wah, orang tua saya baiknya luar biasa, tapi justru karena kebaikannya yang luar biasa, akhirnya anaknya jadi belagu. Bukan hanya ke ibu, bukan hanya ke ayah, ke orang lain pun seperti itu. Jadi Allah itu lebih tahu kita. Kenapa kok yang masuk surga sedikit? Karena berat. Misalkan ibu punya anak 5, kira-kira sukses semua nggak? Susah kan, sukses kan? Susah. Punya anak 5 ternyata yang sukses satu. Karena yang mau sekolah hanya satu, yang mau ngaji hanya sekolah susah. Naik kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian kan? Bisa nggak orang naik kelas tanpa ujian? Bisa. Lulus tanpa ujian? Bisa. Lagi ada corona. Bisa kan? Allah bisa aja ketika ibu ada tetangga ahli maksiat luar biasa. Tapi bisa jadi suatu ketika hatinya terketuk tobat, akhirnya dia masuk surga. Gimana ibu? Ada lagi? Kalau nggak ada, karena waktu sudah malam, saya tutup. Namun sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila banyak perkataan atau ucapan yang sedikit menyinggung perasaan bapak dan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.